Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait apa yang disampaikan oleh dua pelatih Eropa ya terhadap salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho ya. Rizky Ridho adalah pemain asal Persija Jakarta yang berposisi sebagai center back gitu kan. Nah, Rizky Ridho merupakan salah satu pemain andalan di timnas Indonesia dari lokal ya atau dari domestik, di mana ya seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, di tengah pertempuran, di tengah persaingan ya pemain-pemain domestik dengan pemain-pemain diaspora, salah satu nama yang tetap mentereng, salah satu nama yang tetap menawan adalah bek muda asal Persija Jakarta, yakni Rizky Ridho. Nah, dan terbaru ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan juga mantan pelatih timnas Arab Saudi yakni Roberto Mancini melontarkan pujian terhadap Rizky Ridho. Roberto Mancini ya, pelatih asal Italia ini yang pernah membawa juara ya di sana di Italia itu, melontarkan satu pujian bahwa Rizky Ridho ini adalah back yang setara dengan back-back Eropa ya. Bahkan Roberto Mancini mengatakan Rizky Ridho itu tanda petik ya salah lahir. Artinya dia harusnya lahirnya bukan di Indonesia tetapi di Eropa ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi secara kualitas visi bermain, kemudian bagaimana keseimbangannya di dalam bertahan dan juga menyerang itu sangat baik, dan tadi dikatakan sebagai back yang setara dengan back-back terbaik di Eropa. Bahkan kalau Rizky Ridho ini lahir di Eropa, Mancini mengatakan bahwa dia akan diburu, dia akan dikejar oleh klub-klub besar seperti katakanlah Barcelona atau Real Madrid. Ini jelas bukan pujian atau sekadar pesiwor yang disampaikan oleh Roberto Mancini, karena Roberto Mancini satu kali bertemu langsung ya ketika menghadapi Indonesia, ketika itu di kandang Arab Saudi, dan berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 ya, di mana gol justru pertama kali dicetak oleh timnas Indonesia. Dan pada saat itu Rizky Ridho bermain sebagai pemain belakang. Juga dalam beberapa momen memang Roberto Mancini yang berkali-kali juga bertemu dengan timnas Indonesia itu melontarkan pujian pada beberapa pemain ya, seperti Jay Ijes, kemudian juga Marcelino Ferdinand, dan terbaru adalah Rizky Ridho ya, seperti itu. Nah, jadi pujian ini jelas bukan sekadar ya kata-kata ya, melainkan memang dirasakan sendiri oleh Roberto Mancini melihat bagaimana permainan daripada Rizky Ridho ini di atas lapangan ya, baik kala itu timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi ataupun di pertandingan-pertandingan lain, termasuk di pertandingan terakhir kemarin manakala timnas Indonesia ya melawan Bahrain, di mana Rizky Ridho melakukan luar biasa permainannya ya, intercept, kemudian tackle yang luar biasa, kemudian bagaimana melakukan penyelamatan yang hampir saja timnas Bahrain bisa menyamakan kedudukan ya, seperti itu. Nah, pujian yang sama juga dilontarkan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Nah, bagi Patrick Kluivert, nah Rizky Ridho adalah back masa depan Asia. Nah, artinya kalau kita bicara Asia, di sana kan ada Jepang, ada Arab Saudi, ada negara-negara yang Korea Selatan dan lain sebagainya. Artinya Patrick Kluivert juga mengakui bagaimana kualitas seorang Rizky Ridho ya bisalah setara dengan back-back terbaik yang ada di Asia, baik itu dari Jepang, misalnya Korea Selatan, ataupun yang lainnya. Nah, dan memang kalau kita lihat Rizky Ridho ini kan ya mampu bermain dengan sangat baik di kelompok umur. Bahkan ketika di kelompok umur kan Rizky Ridho didaulat sebagai kapten tim ya, dan kepemimpinannya juga diakui oleh rekan-rekannya, semisal ya Hernando Ari, kemudian juga ya Ramadan Sananta, itu mengakui ya bagaimana visi atau leadership yang dimiliki oleh Rizky Ridho itu luar biasa gitu kan. Makanya kan ketika di SEA Games, kemudian di Timnas U23, itu terlihatlah peran vital daripada Rizky Ridho sebagai pemain ataupun sebagai kapten tim ya di usia muda. Bahkan kerap kali ketika timnas senior misalnya kehilangan kapten utamanya, dulu kan Asnawi Mangku Alam, kemudian Jordi Amat, sekarang kan Jay Ijes. Nah, itu nama ketiga atau keempat
ya kedua atau ketiga lah itu Rizky Ridho ya. Ketika misalnya Ijaz tidak ada misalnya, kemudian Asnawi tidak ada, Jordi Amat tidak bermain misalnya, maka kemungkinan Rizky Ridho lah yang akan didaulat sebagai kapten itu di tim senior. Jadi artinya ya selain memang diakui, peran Rizky Ridho sebagai leadershipnya juga sangat terlihat. Nah, Roberto Mancini termasuk juga Patrick Kluivert memberikan pujian ini karena melihat bagaimana Rizky Ridho ini mampu melakukan pembacaan ya, reading the game-nya oke, penempatan posisinya oke. Bagaimana dia juga sangat solid dalam bertahan tetapi juga mampu memberikan penyerangan. Beberapa kali kalau kita lihat permain bagaimana Rizky Ridho itu seringkali maju ke depan ya, dan bahkan memberikan assist dan mencetak gol. Lihat bagaimana permainannya di Piala Asia U23 ya, bagaimana Rizky Ridho maju kemudian berhasil memberikan assist dan mencetak gol. Kemudian bagaimana juga ketika bermain di tingkat klub misalnya Persija Jakarta, bagaimana ya Rizky Ridho kan dijuluki dengan golnya itu kan Puskas ya, karena ya hampir setengah lapangan menendang kemudian berhasil mencetak gol. Bagaimana juga ketika timnas Indonesia senior itu bermain tanpa Rizky Ridho, ya terlihat ya ada berkurang lah soliditasnya, tetap solid tetapi agak berkurang jauh misalnya ketika dibandingkan Rizky Ridho bermain ya. Dan ya tentu peran Rizky Ridho pada pertandingan terakhir saja kita lihat bagaimana Rizky Ridho luar biasa mampu memberikan penyelamatan dan seterusnya. Nah, jadi wajar ya ketika Roberto Mancini, Patrick Kluivert, bahkan beberapa pandit atau pengamat pun menyarankan Rizky Ridho akan semakin berkembang jika dia ke Eropa ya. Dan sejauh ini kan sudah dipantau ya, bahkan beberapa klub seperti Buriram kalau tidak salah dari Liga Thailand, kemudian beberapa klub lain sudah memantau kan perkembangan dan berharap kabarnya itu kan ingin mengambil jasa daripada Rizky Ridho ini. Walaupun kita tahu Rizky Ridho kan sampai dengan 2026 kalau tidak salah kontraknya bersama Persija Jakarta ya. Nah, harapan bahwa Rizky Ridho bisa bermain di Eropa semata-mata karena supaya Rizky Ridho ini bisa terus berkembang ya, karena bagaimanapun liga-liga Eropa tentu secara ekosistem sepak bola secara kualitas itu lebih baik ya, tanpa mengecilkan liga yang ada di kita. Nah, tetapi ada satu hal yang memang perlu juga diperhatikan terutama oleh Rizky Ridho nih. Kita tahu dulu kita timnas Indonesia punya bintang muda ya di lini tengah yang bernama Evan Dimas ya. Nah, Evan Dimas saat ini kan usianya hampir 29, hampir 30 tahun. Sebetulnya masa keemasan bagi seorang pemain. Tetapi siapa yang menyangka ya Evan Dimas saat ini sudah tidak lagi bermain bahkan di Liga 1, di Liga 2, kabarnya bermainnya di Liga 3. Padahal dulu di lini tengah Evan Dimas itu ya kapten tim, kemudian dianggap sebagai bintang masa depan. Tetapi entah kenapa ya menjelang usia matangnya justru redup ya. Nah, justru redup. Ini yang kemudian disayangkan oleh banyak orang. Kenapa sosok seorang Evan Dimas Darmono yang punya visi bermain, kemudian menjadi andalan di lini tengah, punya leadership yang bagus, tetapi kemudian justru meredup di usia matangnya. Nah, ya hal seperti ini seharusnya bisa menjadi perhatian bagi Rizky Ridho, bagaimana performanya yang saat ini di usia ini masih muda kan 23 tahun itu masih harus terus meningkat dan mengalami peningkatan dan ya bisa menjadi pemain besar di usia matangnya ya. Karena ya tadi sosok seperti Evan Dimas kan itu hampir seusia dengan Dimas Derajat. Nah, Dimas Derajat kan ya cukup bertahan performanya walaupun juga agak redup gitu ya. Nah, Evan Dimas sangat drop. Nah, itu menjadi pelajaran bagi pemain-pemain lain bahwa penting sekali menjaga konsistensi permainan, konsistensi performa ya, supaya bisa terus-menerus melakukan improvisasi dan sampai pada kualitas yang diharapkan. Oke, itu yang disampaikan oleh Roberto Mancini dan juga Patrick Kluivert terkait Rizky Ridho. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Roberto Mancini ya, kemudian apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert, dan apa saran teman-teman untuk Rizky Ridho ya supaya bisa tetap menjaga performa terbaiknya? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.